itu tidak jarang statement dia, pernyataan dia itu menuai pro kontra. Tidak jarang pernyataan dia itu merugikan orang. Lah ilmumu yang kamu pelajari sampai kamu lulus itu ya. Dok, banyak psikolog loh ini, Dok. Gak apa-apa. Ayah Bunda jumpa lagi bersama saya di channel yang membahas seputar autism. Sudah lama sekali Ayah Bunda ya saya itu nggak mengupdate playlist sosok inspiratif. Karena memang di playlist ini saya sangat selektif ya memilihnya ya. Dr. Zaidul Akbar ini terkenal dengan JSR ya, Juru Sehat Rasulullah. Nah, ini juga menjadi sosok inspiratif saya. Selain dia dokter yang baik, dia juga pernah membahas seputar autism. Dan pada kali ini saya akan mengupdate playlist sosok inspiratif saya dengan memasukkan nama Dr. Ryu Hasan. Ini berbanding terbalik sekali dengan Dr. Zaidul Akbar. Karena orang-orang menganggap Dr. Ryu Hasan ateis. Orang menyebut saya ateis itu orang lain itu. Saya sendiri ya nggak tahu saya ini ateis apa enggak. Fakta-fakta dari dokter ini sangat unik Ayah Bunda. Yang pertama, dia merupakan penyandang autis. Bukan anak autis Ayah Bunda ya, tapi dia penyandang autis. Bisa kita bilang bapak autis lah. Karena dia sudah memiliki anak perempuannya namanya itu Anggraini. Fakta selanjutnya, Dr. Ryu Hasan ini hafal Al-Quran dan dia juga bisa kalkulus di usia dia 10 tahun. Saya dengan Savant syndrome saya yang numpuk-numpuk gitu itu, ya akhirnya dianggap seperti dukun kecil kan gitu ya, umur 7 tahun hafal Al-Quran gitu. Menarik Ayah Bunda, saya ngepoin dokter ini udah 1 tahun yang lalu Ayah Bunda. Saya follow IG-nya, saya follow Twitter-nya, saya ikuti YouTube-nya, saya ikuti di mana dia podcast. Sudah 1 tahun yang lalu saya mengikuti dokter ini dan memang dokter yang unik, polos dan berbicara apa adanya. Dr. Ryu Hasan ini merupakan dokter bedah saraf Ayah Bunda ya. Jadi dia itu ketika diundang podcast atau diundang acara, bagaimana pandangannya menurut saintis, bagaimana pandangannya menurut neurologi gitu kan. Ya menurut bidang dia lah. Ketika dia mengutarakan pandangan-pandangan sesuatu hal berdasarkan ilmu dia, berdasarkan ilmu yang dia pelajari, itu tidak jarang statement dia, pernyataan dia itu menuai pro kontra. Tidak jarang pernyataan dia itu merugikan orang. Tapi itulah faktanya, itulah keadaannya, itulah faktanya, itulah ilmunya gitu loh. Dan ketika dia diintervensi orang, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah mundur. Dia selalu mengeluarkan pernyataannya. Itu bisa marah loh Dok kalau dokter ngomong gitu ke dalang-dalang. Dalang-dalang, ada 1.500 yang terdaftar di Semarang loh nanti. Ternyata wayang cuma bayang-bayang. Lah, namanya juga wayang, bayang. Jadi kalau kamu tanya, ini semua gimana menurut neuroscience? Menurut neuroscience gombal kabeh gitu ya. Itu yang menarik menurut saya di dalam diri Dr. Ryu Hasan. Bahkan ada sebuah konten yang menjelaskan tentang apa itu sindrom Savant. Dia pernah bilang begini. Anak-anak dengan sindrom Savant itu terkadang tahu ini jam berapa, pukul berapa, menit keberapa tanpa melihat jam seperti itu. Dia kadang-kadang mengutarakan seperti itu, menjelaskan seperti itu. Yang saya tangkap itu merupakan cerminan di diri dia gitu. Itu yang merupakan penyandang autis dan disertai sindrom Savant. Jadi anak sindrom Savant itu mayoritas autism. Tapi anak autism belum tentu disertai sindrom Savant ya Bunda ya. Dokter ini juga yang mengeluarkan statement 3 tahun yang lalu sudah ditemukan bagaimana mengetahui anak ini autism atau tidak di usia dini benar 2 bulan atau 3 bulan. Jadi autism itu sebenarnya di usia 2 bulan 3 bulan itu sudah bisa diketahui ya Bunda ya dengan tes MRI fungsional. Kalau Bunda pernah ingat cerita Dian Sastro mengetahui anaknya merupakan penyandang autism di usia anandanya yang 6 bulan, itu dia mungkin udah tes MRI segala macam ya. Guna dia tes MRI itu untuk mencegah. Jelas pencegahan itu lebih efektif ketimbang kita mengobati. Tapi juga tidak efisien karena MRI itu mahal, sekitar 5 sampai 6 jutaan. Itulah ucapan Dr. Ryu Hasan seperti itu kira-kira ya. Saya pernah mendengar Dr. Ryu Hasan itu bilang 1000 anak autism maka ada 1000 variannya juga. Berarti ada 1000 modulnya juga. Yang terjadi sekarang ini anak autism itu
disuruh mengikuti modul yang ada, padahal itu belum tentu pas untuk dirinya. Tapi saya rasa itu mitos, karena masa iya sih anak kita diikuti untuk dipaksakan untuk mengikuti modul yang nggak pas dengan dia gitu kan. Pasti anak kita sudah diobservasi juga, pasti anak kita sudah diteliti juga gitu. Ternyata fakta ya bunda ya, saya mengalami sendiri, kawan-kawan juga ada yang mengalami. Uwais anak saya itu dia dari usia 6 bulan dia itu sudah sangat suka dengan huruf dan angka. Kalau dia menonton TV itu ayah bunda, dia itu sukanya nonton berita. Karena di dalam berita itu di bawahnya ada running text yang berjalan. Dia sangat terpesona sama angka dan huruf. Jadi adik Uwais tahu membaca, tahu berhitung sebelum usia dia 3 tahun. Jadi ketika adik Uwais ini tahu baca di usia dia belum 3 tahun, orang-orang sudah komplain. Orang-orang banyak yang komplain. Ayah Uwais kenapa diajarin itu? Ayah Uwais nggak gitu konsepnya. Ayah Uwais nggak begitu metodenya. Ayah Uwais bukan begitu modulnya, gitu kan? Metodenya nggak seperti itu salah, bahaya itu, gitu loh. Jadi modul buat adik Uwais ini nggak ada yang pas gitu loh. Padahal berdasarkan huruf dan angka itu banyak saya mengajarkan adik Uwais. Dari training toilet saya mengajarkan dia melalui huruf dan angka. Training toilet ya. Dari dia pakai baju saya mengajarkan dia melalui huruf dan angka. Menghafal Asmaul Husna, surat-surat pendek, saya mengajari dia melalui huruf dan angka gitu ya bunda. Jadi huruf dan angka ini saya jadikan gerbang untuk pengetahuan adik Uwais lainnya. Untuk kemandirian adik Uwais, tata cara makan, tata cara wudhu, saya ajari melalui huruf dan angka gitu loh. Alhamdulillah kemajuannya pesat gitu loh. Ya memang setiap anak beda ya, Ayah Uwais ini anak ini fanatik banget sama mobil-mobilan. Tapi dibalik, diputer-puter aja rodanya. Setiap hari mainannya kayak gitu Ayah Uwais. Apa boleh saya hentikan? Jadi sebagai kawan saya memberi masukan berdasarkan experience base saya, berdasarkan pengalaman saya. Bunda kalau mau masukan dari saya itu jangan di stop, karena itu hobi dia. Silahkan dari hobi dia itu kembangkan kemana-mana. Contohnya dia main mobilan, kita ajari dia melabel ini ban, ini kaca, ini spion, ini wiper, ini baknya, kalau ada baknya ya, ini lampunya, seperti itu. Jadi dari hobi dia itu kita kembangkan gitu loh. Catatan ketika usia Ananda bunda masih dini, yaitu kebahagiaan yang diutamakan ya. Kalau diharuskan memilih kebahagiaan atau progres, saya memilih kebahagiaannya. Tapi kalau bisa dia berprogres dengan bahagia.